Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 255. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita disajikan duel antara Kusakabe melawan Sukuna. Di sana kita akhirnya ditunjukkan kemampuan Kusakabe yang sebenarnya. Kalau terlepas dari sifatnya yang bisa dibilang pengecut, sebenarnya Kusakabe ini memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dalam pertarungan Jujutsu. Terbukti dengan dirinya yang sukses melandaskan beberapa serangan pada Sukuna. Walaupun tetap, GG juga memang agak berlebihan dengan membuat Kusakabe duel one on one melawan Sukuna. Karena seperti yang kalian tahu, chapter pun ditutup dengan tumbangnya Kusakabe, Ui yang hampir mati saat akan mengambil tubuh Kusakabe, dan munculnya Miguel yang menyelamatkan Ui sekaligus menggantikan Kusakabe. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Neraka Part 27. Panel pertama sendiri dibuka dengan melanjutkan tepat dari chapter sebelumnya. Jadi ternyata bukan hanya ada Miguel saja. Larue juga ada di sana dan dirinya berhasil mengamankan Kusakabe. Intinya sih Ui dan Kusakabe berhasil selamat, yang mana menurut Sukuna, penyelamatan instan Ui sebelumnya pasti merupakan ulah dari salah satu teknik kutukan mereka. Lalu berikutnya, kita pun diperlihatkan flashback sebelum pertarungan Gojo melawan Sukuna, di mana Yuta dan Larue sedang mengajak Miguel untuk membantu kubu SMA Jujutsu menghadapi Sukuna kalau Gojo sampai dikalahkan. Di sana Miguel tentunya langsung menolak mentah-mentah ajakan Yuta tersebut, karena menurutnya permintaan tersebut tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Yuta meminta dirinya untuk melawan seseorang yang bahkan memiliki peluang menang melawan sang Gojo Satoru? Dengan adanya pemikiran Gojo bisa kalah saja, hal tersebut sudah menunjukkan kalau Sukuna ada di atas level monster itu sendiri. Akan tetapi, Larue pun langsung menjawab Miguel kalau monster gila tersebut akan kelelahan setelah bertarung melawan Gojo. Dan saat ini, Yuta sebagai perwakilan dari kubu SMA Jujutsu meminta bantuan Miguel untuk memberikan serangan terakhir pada Sukuna. Namun Miguel pun langsung mendebat Larue kalau Larue berpikir seolah-olah Sukuna akan mengalami hal konyol bernama kelelahan. Melihat Miguel masih belum bisa diyakinkan, Yuta pun kemudian berkata kalau dirinya dan orang-orang dari SMA Jujutsu sudah memprediksi jika monster roh terkutuk hasil penggabungan massal dengan Tengen sampai terjadi, monster tersebut tidak hanya akan berhenti di Jepang saja dan akan pergi mengacau ke benua lain. Namun mendengar hal itu, Miguel pun lagi-lagi menjawab, bahkan jika roh terkutuk seukuran Godzilla datang ke negaranya di Afrika dan mengacau, itu masih jauh lebih mending dibandingkan harus melawan Sukuna secara langsung. Miguel pun kemudian berkata pada Yuta kalau Yuta mungkin berpikir bahwa dirinya sebagai orang kulit hitam bisa selamat dari apapun. Tapi kenyataannya tentu saja tidak. Maka dari itu Miguel pun menolak permintaan Yuta karena Miguel juga memiliki adik yang harus ia jaga. Lalu Miguel pun lanjut bercanda kalau minimal seharusnya Gojo lah yang ada di sini dan melakukan dogeza padanya jika ingin meminta bantuannya. Mendengar hal itu, Yuta pun malah meresponnya serius kalau dirinya tidak keberatan untuk sujud menggantikan Gojo demi mengajak Miguel. Melihat Yuta berkata seperti itu, Miguel pun malah takut. Sementara Yuta juga sudah bingung harus melakukan apa lagi. Sampai akhirnya, Larue pun meminta Yuta untuk pergi sebentar karena dirinya ingin ngobrol secara personal dengan Miguel. Di sini Miguel berkata kalau dirinya sudah tidak punya urusan lagi dengan negara Jepang. Suguru Geto, orang yang ia ikuti, sudah mati. Lalu Miguel juga sudah membayar hutangnya dengan melatih Yuta karena telah dibiarkan bebas oleh Gojo setelah insiden di Shinjuku dahulu. Namun di sini Larue pun membahas tentang betapa mereka menyukai dan menghormati Geto. Miguel pun langsung membaca arah pembicaraan Larue dan menduga kalau Larue mungkin ingin bilang bahwa mereka sisa-sisa dari kelompok Geto harus balas dendam terkait apa yang terjadi di Shibuya atas kematian Nanako dan Mimiko lalu mengambil tubuh Geto dari Kenjaku. Tapi di sini Larue pun menjawab tidak,
kalau bukan hal tersebut yang ia maksud. Apa yang Larue bicarakan justru terkait dirinya yang ingin mengajak Miguel berduka bersama atas kematian mereka semua dan mengirimkan doa terbaik pada mereka di surga dengan cara mengerahkan segalanya dalam pertarungan melawan Sukuna. Dan Miguel pun langsung terdiam dan berkata pada Larue kalau pertama-tama Suguru Geto pasti masuk neraka. Dan akhirnya Miguel pun menyanggupi permintaan mereka dengan syarat pertama Sukuna harus tidak bisa menggunakan domainya, karena jika kondisi tersebut tidak terpenuhi itu sama saja seperti Miguel yang menawarkan nyawanya secara cuma-cuma pada Sukuna. Lalu yang kedua, dirinya juga hanya akan turun ketika Gojo dan Yuta dikalahkan. Dan kembali lagi pada timeline utama, Miguel dan Larue pun memastikan kalau saat ini Sukuna memang sudah tidak bisa memakai domainnya lagi. Bahkan tangan kiri dan kanan bawah Sukuna juga tidak bisa digunakan karena terluka parah. Dan Sukuna tidak bisa menyembuhkannya karena RCT-nya sedang melemah. Lalu di atas semua itu, jantung Sukuna juga belum pulih karena serangan dari Maki. Melihat hal tersebut, Miguel pun merasa tidak enak karena dirinya mendapatkan bagian yang paling mudah. Secara saat ini Sukuna sedang lemah-lemahnya. Dan tak lama pertarungan pun pecah kembali. Di sini Sukuna langsung menghancurkan gedung tempat Miguel berada. Larue menjadi target pertama Sukuna. Dengan teknik kutukannya yang bisa menciptakan tangan raksasa, Larue pun menahan Sukuna dan menghantamkannya pada bangunan di belakang. Namun tentu saja serangan tersebut bukan apa-apa bagi Sukuna. Bahkan Sukuna balik menebas tangan dan juga tubuh Larue. Larue tumbang, Miguel pun masuk menggantikan. Di sini tanpa basa-basi Miguel langsung dihujani dismantle oleh Sukuna. Namun dengan estetik, Miguel bisa menghindari semua serangan dismantle tersebut. Pada momen ini Sukuna pun menganalisa situasi kalau teknik kutukan milik Larue bernama Hard Catch. Teknik tersebut memungkinkan Larue untuk menciptakan sebuah tangan imajinasi yang bisa dipakai tanpa batas dan dapat beregenerasi jika dihancurkan. Akan tetapi jika tangan tersebut dihancurkan atau terluka, 1/10 dari damage yang diterima oleh tangan imajinasi itu akan balik mengenai tubuh asli Larue. Contohnya seperti tadi, ketika Sukuna menebas tangan imajinasinya, tangan Larue juga ikut kena sayat. Menurut Sukuna, teknik milik Larue itu tidak menarik sama sekali. Namun, ada satu teknik kutukan yang menarik perhatiannya, yaitu teknik kutukan milik Miguel. Di sini disebutkan kalau teknik kutukan Miguel bernama Hakuna Lana. Teknik tersebut memungkinkan Miguel untuk berada dalam sebuah irama atau momentum untuk menahan atau menghindari serangan dari musuh. Dan semakin lama momentumnya terbangun, teknik tersebut juga akan semakin memperkuat kekuatan fisik Miguel. Contoh simpelnya mungkin kayak skillnya Joy di Mobile Legends. Atau contoh lainnya, kalau kalian lagi lari sambil dengerin musik, pasti langkah kaki kalian juga biasanya akan menyesuaikan dengan musik yang kalian dengar. Bedanya dalam kasus Miguel, irama yang ia dapat bukan dari musik, melainkan dari hentakan-hentakan pertarungan. Lalu menurut Gojo, teknik si Miguel ini adalah teknik yang sangat berguna namun tidak menakutkan. Teknik Miguel dapat memberikan buff pada diri sendiri dan debuff pada musuh. Sudah seperti domain expansion, namun tentunya dengan skala yang lebih kecil. Lalu menariknya, pada momen flashback ini, Miguel pun terkejut karena Gojo mengetahui teknik kutukannya dengan detail. Miguel pun bertanya bagaimana Gojo bisa mengetahuinya. Lalu Gojo pun hanya menjawab kalau ia bisa melihat teknik kutukan Miguel hanya dengan menatap matanya saja. Dan sepertinya sejak saat ini Miguel pun sudah percaya 100% kalau Gojo bukan sesuatu yang bisa diukur oleh akal sehat dunia Jujutsu. Lalu tidak hanya itu, di sini Gojo juga lanjut menjelaskan kalau 99% penyihir Jujutsu di dunia itu adalah orang Jepang. Jadi Miguel sebagai orang non-Jepang tentunya memiliki struktur massa otot yang berbeda. Dengan struktur yang berbeda tersebut ditambah dengan penguatan energi kutukan, menurut Gojo kekuatan Miguel sangat mengerikan.
Namun Miguel sendiri langsung menyanggah pujian Gojo tersebut dan mengatakan kalau Gojo hanya rasis saja. Miguel berkata kalau dirinya tidak spesial karena menjadi orang Afrika berkulit hitam dan merupakan seorang penyihir jujutsu. Tapi Miguel spesial karena itu memang dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Gojo pun hanya diam dan meminta maaf saja. Nah, lalu berhubung di sini ada Yuta juga, sepertinya ini adalah flashback ketika Gojo baru menyuruh Miguel untuk melatih Yuta. Di sini Yuta bertanya, jika dibandingkan dengan Gojo, siapa yang akan menang? Gojo pun menjawabnya dengan sebuah analogi. Jika dirinya dan Miguel lomba lari hanya dengan menggunakan penguatan energi kutukan tanpa teknik kutukan apapun, Gojo akan menang dalam lomba maraton, namun Miguel akan menang dalam lari sprint. Yang artinya menurut Mimin, jika hanya murni penguatan energi kutukan, serangan si Miguel ini lebih tajam dan lebih kuat daripada Gojo Satoru. Namun tentunya lebih boros energi juga. Karena seperti kata Gojo, Miguel tidak akan tahan dalam lomba maraton. Ingat, ini jika tanpa teknik kutukan. Karena seperti yang kalian tahu, jika memakai teknik kutukan, pukulan normal Gojo saja ditambah tarikan dari teknik blue miliknya, itu sudah setara dengan Black Flash. Oke, selanjutnya kembali pada pertarungan. Di sini duel hand-to-hand combat antara Miguel dan Sukuna pun terjadi dengan sengit. Miguel berhasil melandaskan satu bogemnya pada jantung Sukuna. Lalu tidak hanya Miguel saja, Choso juga sudah ada di belakang Sukuna dan langsung menembakkan blood piercing miliknya. Sukuna berhasil menghindar dan balik menyerang Choso. Choso kena tebas, Yuji nge-backup dari atas dan langsung menghantam Sukuna. Sukuna hampir dibuat berlutut oleh serangan Yuji satu ini. Akan tetapi Sukuna masih terlihat santai seperti biasa. Di sini kita pun diberikan penjelasan untuk mengeluarkan tebasan pembelah dunia. Sukuna harus melakukan segel tangan bernama Enmaten, yaitu segel tangan yang sama seperti domain expansion miliknya. Dan Sukuna juga harus mengucapkan sebuah mantra. Nah, ketika pertarungannya melawan Gojo, saat itu karena terkena ledakan dari Purple, lengan Sukuna hancur satu. Yang artinya Sukuna seharusnya tidak bisa mengeluarkan tebasan pembelah dunia karena tidak bisa membuat segel tangan. Maka dari itu pada momen tersebut Sukuna pun membuat binding vow atau sumpah pengikat untuk mengeluarkan tebasan pembelah dunia tanpa menggunakan segel tangan dan mantra. Yang artinya Sukuna mengeluarkan tebasan tersebut begitu saja tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Yang mana menurut Mimin hal ini cukup menjelaskan dan membuat kematian Gojo menjadi cukup masuk akal. Tentu saja dengan kondisi Sukuna yang saat itu sudah hancur parah, khususnya karena Sukuna telah kehilangan lengan kirinya, Gojo tidak akan menyangka kalau Sukuna akan mengeluarkan serangan sekuat tebasan pembelah dunia begitu saja tanpa adanya langkah-langkah yang harus dipenuhi. Mungkin kasusnya sama seperti saat Kusakabe kena tebas serangan Sukuna, karena Sukuna bisa mengeluarkan tebasannya tanpa melakukan gerakan apapun. Namun bedanya dalam kasus Gojo, yang dikeluarkan adalah tebasan pembelah dunia. Nah, tapi tentunya dengan fakta Sukuna melakukan binding vow seperti itu, di mana dirinya bisa menggunakan serangan super kuat secara instan, bahkan menjadi kunci penentu kemenangannya melawan Gojo, seharusnya harga yang perlu dibayar oleh Sukuna juga cukup mahal dalam binding vow-nya tersebut. Yang mana menurut Mimin kemungkinannya harga dari binding vow tersebut adalah Sukuna tidak bisa menggunakan teknik 10 bayangan lagi. Karena jika alasan Sukuna tidak bisa menggunakan 10 bayangan karena sedang ada dalam wujud Heiyanya, sebelumnya kita sudah ditunjukkan kalau jiwa Megumi masih ada dalam tubuh Sukuna versi Heian tersebut. Yang artinya seharusnya teknik 10 bayangan Megumi masih belum hilang dari Sukuna. Dan jika teknik tersebut memang belum hilang, jadi kemungkinan alasan kenapa Sukuna tidak menggunakan teknik 10 bayangan di sepanjang pertarungannya melawan para penyihir SMA Jujutsu, itu karena Sukuna menggunakannya sebagai objek dari binding vow agar Sukuna bisa mengeluarkan tebasan pembelah dunia secara instan saat melawan Gojo. Berhubung Sukuna mendapatkan tebasan pembelah dunia tersebut dengan belajar dari teknik 10 bayangan khususnya Mahoraga. Jadi sebagai ganti Sukuna bisa menggunakan tebasan pembelah dunia secara instan,
Sukuna mungkin tidak akan bisa menggunakan teknik 10 bayangan lagi hingga batas waktu tertentu atau mungkin selamanya. Yang mana menurut Mimin, hal ini bukanlah masalah bagi Sukuna. Karena pada dasarnya, Sukuna sebenarnya sudah tidak memerlukan teknik 10 bayangan lagi. Teknik tebasan dan api miliknya saja sudah lebih dari cukup untuk nyampah-nyampahin semua penyihir yang ada selain Gojo Satoru. Dan berhubung kini Sukuna bahkan mendapatkan teknik sekali bertebasan pembelah dunia, rasanya Sukuna sudah tidak memiliki kelemahan apapun lagi jika dirinya ada dalam kondisi prima. Jadi jika ada Gojo Satoru lain sekalipun, sekarang Sukuna bisa langsung menebasnya tanpa perlu memikirkan cara menembus teknik kutukan Infinity. Oke, berikutnya setelah kita dijelaskan kalau untuk mengeluarkan tebasan pembelah dunia itu Sukuna harus membuat segel tangan dan mengucapkan mantra. Tepat pada momen ini, Maki login kembali ke Land of Dawn dan langsung memotong lengan kiri Sukuna. Sukuna cukup terkejut karena Maki mampu bangkit kembali dalam waktu yang singkat setelah sebelumnya terkena Black Flash dengan sangat telak. Tapi terlepas dari itu, melihat kondisi Sukuna, Yuji pun cukup positif karena saat ini Sukuna hanya memiliki 2 lengan kanan saja. Itu pun lengan kanan yang satunya masih terluka, yang artinya Sukuna tidak akan bisa membuat segel Enmaten untuk mengeluarkan tebasan pembelah dunia. Belum lagi output RCT Sukuna juga melemah, sehingga Sukuna tidak bisa menyembuhkan 2 lengan kirinya yang terpotong itu dengan instan. Yuji pun berpikir kalau akhirnya kerja keras semua orang telah sampai pada momen ini. Momen di mana Sukuna benar-benar sudah terpojok mampus. Dan tepat ketika Yuji berharap, tepat ketika Yuji melihat harapan, Sukuna kembali mengeluarkan Black Flash yang kedua pada Larue. Yang mana sialnya sekaligus masalahnya, pada saat pertarungan Gojo versus Sukuna, di sana setelah Gojo mengeluarkan Black Flash-nya yang kedua, output RCT Gojo langsung pulih. Dan chapter ini pun ditutup dengan cliffhanger dari narator yang mengatakan jika kasus Gojo seperti itu, maka ini artinya Sukuna sekarang ... Apakah output RCT Sukuna akan kembali seperti kasus Gojo atau tidak? Kita masih harus menunggu pada chapter yang akan datang. Karena bisa saja mungkin untuk Sukuna dirinya harus mengeluarkan 3 kali Black Flash. Ya, tapi terkait dengan Black Flash, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa Black Flash bisa memulihkan output dari RCT? Seperti yang kalian tahu, simpelnya Black Flash itu adalah critical hit, yang mana menurut Nanami, ketika seseorang pertama kali menggunakan Black Flash, orang tersebut akan merasa seperti berada di kondisi yang tak terbatas. Memanipulasi energi kutukan akan menjadi sangat natural dan mudah, layaknya bernafas. Maka dari itu, setelah mengeluarkan Black Flash, seorang penyihir biasanya akan mampu menggunakan 120% dari potensi mereka. Jadi lebih simpelnya lagi, dengan mengeluarkan Black Flash ini sama seperti membersihkan selang yang tersumbat. Semakin banyak seorang penyihir menggunakan Black Flash secara beruntun, maka Black Flash tersebut dapat mendorong output energi kutukan yang tersumbat itu. Hal ini juga berlaku untuk Sukuna dan Gojo, karena seperti yang disebutkan tadi, setelah penggunaan Black Flash kedua, output RCT Gojo menjadi pulih. Jadi itulah penjelasan kenapa penggunaan Black Flash bisa memulihkan output dari energi kutukan. Dan sekedar mengingatkan, Black Flash juga tidak bisa digunakan sesuka hati. Mau itu Sukuna atau Gojo sekalipun, serangan Black Flash hanya bisa dicapai ketika penyihir sangat fokus dan juga hoki. Lalu berikutnya yang cukup menarik, seperti yang kalian lihat di sini, kita sudah dijelaskan tentang teknik kutukan yang dimiliki oleh Larue dan Miguel. Menurut Mimin, dari 2 teknik kutukan tersebut, tidak ada yang menjelaskan kenapa Miguel bisa menyelamatkan Ui dengan instan tepat di hadapan Sukuna. Jadi artinya apa? Kemungkinannya masih ada penyihir lain yang membantu Miguel saat ini dengan kemampuan semacam teleportasi atau mungkin kecepatan. Nah oke, di akhir jujur aja Mimin juga udah ngerasa kalau cerita JJK ini mulai agak dragging. Karena seperti yang kalian tahu, para pembaca di Jepang pun mulai banyak yang protes terkait dengan turn-based Kaisen ini. Walaupun untuk Mimin pribadi sih, Mimin masih enjoy 100% dan menikmatinya.
Tapi memang tak bisa dipungkiri kalau plot Sukuna alot parah, gila, gak masuk akal. Gak tahu butuh berapa ribu chapter lagi sampai Sukuna bisa mokad. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe, kalau suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.